Halo guys, balik channelku. Ini nggak ada bahan makanan ya guys, karena untuk kali ini aku lagi nggak mau masak, tapi mau ngasih informasi tentang bahan masakan guys. Jadi beberapa hari terakhir ini banyak yang DM pertanyaan-pertanyaan seputar bahan masakan, bagaimana cara pengolahannya, yang baik seperti apa, yang benar seperti apa. Dan karena kayak gitu, aku kepikiran buat lah langsung dibikin konten aja biar kalian juga yang belum tahu informasi ini juga bisa teredukasi dengan baik. Jadi kali ini aku mau bahas tentang 4 bahan masakan ya guys, yang sering kita pakai juga untuk pas kita masak. Yang pertama ada kemiri, yang kedua ada kunyit, yang ketiga ada jahe, dan yang keempat adalah jinten. Oke guys, langsung aja. Yang pertama kemiri. Aku mau nanya nih, siapa dari kalian yang kalau pakai kemiri itu mentah? Ayo, aku. Guys, selesai ya. Setelah nonton ini, kalian jangan pernah lagi pakai kemiri dalam keadaan mentah. Karena kemiri itu pada dasarnya punya racun guys. Even memang dosisnya kecil. Jadi si kemiri ini bisa menimbulkan suatu gejala alergi pada kasus sebagian orang. Misalnya kayak jadi mual, pengen muntah, pusing, kayak gitu sih. Cuman emang itu orang-orang tertentu aja sih. Ya walaupun kadarnya kecil, cuman kan alangkah baiknya kalau misalkan kita mengkonsumsi kemiri ini dalam keadaan baik ya. Jadi kalian untuk menghilangkan si racun ini, kalian bisa sangrai dulu, goreng dulu, bakar dulu, atau dipanggang. Setelah kalian intinya, kalau dia tuh kena perlakuan panas, racunnya bisa hilang guys. Dan kalian misalkan sangrai gitu kan, udah pakai api sedang aja atau api kecil, pokoknya biar dia tuh matang merata dan dia tuh gak terlalu keras. Dan kemudian perhatiin baunya guys. Kalau misalkan pada misalnya kemiri itu nggak baunya itu bau netral ya. Tapi kalau kalian sampai nemu kemiri kalian punya itu tengik, dah buang aja. Itu karena racunnya udah tinggi dan nggak layak pakai. Itu ya guys. Kemudian yang kedua adalah kunyit. Nah, jadi banyak yang tanya juga, sebenarnya kunyit itu perlu dibakar dulu nggak sih? Gitu ya. Nah, buat kalian yang suka bakar kunyit dulu sebelum masak, bagus. Tapi kalau kalian yang nggak bakar juga, sebenarnya nggak masalah. Jadi gini, kunyit pada dasarnya mempunyai rasa yang cukup getir guys. Tapi ini hanya akan dirasakan ke orang-orang yang punya yang sensitivitas lidahnya itu cukup baik gitu kan, cukup tinggi lah. Jadi dia bisa merasakan getir dari si kunyit, jadi kayak berasa banget lah. Nah itu untuk menghilangkannya kita bisa bakar dan jangan sampai gosong juga, karena kalau bakarnya sampai gosong itu yang ada getir hilang pahit ya kan. Jadi kalau kalian mau bakar itu lebih baik, tapi mungkin jangan sampai gosong aja gitu kan. Dan kalau kalian nggak mau bakar juga nggak masalah. Kalau misalnya kalian rasa selama misalnya kalian pakai kunyit, kemudian kalian nggak ngerasain apa-apa gitu kan, itu oke. Karena pada dasarnya kunyit sendiri itu selain memberikan warna pada makanan ya, misalnya kita pengen bikin sayur kuning atau opor yang kuning ya, itu kan memang pakainya kunyit ya, karena untuk pewarnanya. It's okay kalau misalkan kalian ngerasa nggak ada rasa yang aneh, pakai aja tanpa dibakar. Tapi kalau kalian yang punya sensitivitas tinggi, misalkan kalian habis pakai kunyit kemudian ada rasa yang aneh, berarti kalian perlu untuk bakar si kunyitnya dulu sebelum kalian pakai untuk masak, gitu ya. Nah, kemudian jahe ya. Jahe itu ada pertanyaan gini, jahe itu sebenarnya perlu dibakar nggak sih sebelum kita pakai gitu ya. Nah, jahe ini kan konteksnya sebenarnya ada dua, untuk makanan dan minuman. Nah, karena aku lebih condong untuk masakan, kita akan bahas jahe untuk masakan ya. Jahe ini berfungsi untuk menghilangkan atau mengurangi bau amis pada daging ya. Kalau misalkan kita masak suatu daging, biasanya kita untuk marinasenya atau memang benar-benar dicampurkan. Nah, jahe ini yang bikin membantu untuk mengurangi amisnya itu sebenarnya pada minyaknya ya. Jadi jahe itu punya minyak ya, makanya kalau misalnya kita mau pakai tuh biasanya dikeprek dulu biar mudah untuk keluar, atau bisa di blender gitu kan, dihaluskan bisa bumbunya, terserah. Nah, masalah pembakaran ini kita lihat dulu nih, sebenarnya tujuan pembakaran jahe itu apa, biar kalian ngerti juga ya. Jahe itu ketika dibakar itu aromanya itu lebih enak lagi, lebih kuat. Dan di sini sebenarnya untuk masakan nggak terlalu penting gitu, karena kita
nggak pengen, malah kan kadang orang kita misalkan buat suatu masakan gitu kan, jahenya terlalu kuat, sebagian orang tuh malah enak gitu karena ini makanan ya. Sebenarnya karena tujuan utamanya sebenarnya pengennya cuma nyari minyaknya untuk ngilangin bau amisnya. Makanya itu kalau aku sendiri aku nggak suka gitu kan jahe itu dibakar dulu, kecuali kalau kalian emang gunanya itu misalkan buat minuman jahe. Nah itu tuh biar lebih wangi lagi, keluar lagi aroma jahenya, kalian perlu bakar gitu ya guys. Jadi kalau misalnya masakan kalian nggak perlu bakar dulu. Dan biar untuk tahu jahe yang bagus kayak gimana, jahe itu punya tekstur ya keras dan kulitnya yang kering ya. Itu kalau kalian mau pilih jahe yang kayak gitu, karena kalau udah agak lembek itu biasanya itu jahe yang udah cukup lama atau dia tuh lumayan lembab lah gitu kan, dan ya menurutku sih kurang bagus ya. Jadi bisa kalian pilih yang keras dan kulitnya kering itu ya. Oke, sekarang yang terakhir, jinten. Jinten pada dasarnya punya beberapa variasi, cuman untuk dimasak ya, ada di Indonesia, jinten yang paling sering digunakan adalah jinten yang berwarna kuning kecoklatan ya. Ini yang paling umum untuk dipakai untuk masakan di Indonesia. Jinten itu pada dasarnya punya cita rasa yang manis dan agak sedikit pedas hangat lah gitu. Dan aku mau nanya nih, siapa yang pakai jinten tapi nggak disangrai dulu? Mungkin beberapa dari kalian nggak ngelakuin ini ya. Jadi mensangrai si jinten itu penting. Ini bukan karena dia beracun guys, enggak. Cuman cita rasa dari jinten ini tuh bakal lebih keluar ketika disangrai dulu. Jadi manisnya bisa lebih dapet. Ini manisnya bukan manis kayak gula ya, beda lah. Kalian bisa rasain sendiri, ada sedikit kehangatan dari perasa pedesnya itu juga sih. Itu lebih bagus lagi jinten itu disangrai dulu lah. Disangrai itu nanti aromanya lebih enak, lebih harum gitu kan, dan rasanya juga lebih mantap lagi gitu. Jadi bukan beracun tapi emang dianjurkan karena untuk memperkuat rasa. Itu aja guys. Oke. Mungkin ini dulu yang bisa aku sampaikan ya, 4 hal tadi. Semoga itu bisa membantu. Terutama aku pengen ngasih highlightnya itu di kemiri ya. Pokoknya kalian perlu untuk mensangrai dulu atau membakar atau oven lah si kemiri ini biar nggak beracun. Gitu aja guys. Thank you for watching. Kalau kalian punya ide atau punya anak-anak aku bahas sesuatu yang lain, silahkan tulis kolom komentar ya guys. Dan pokoknya makasih banget udah nonton. Jangan lupa subscribe, like, dan share ke teman kalian. And see you in next video. Bye bye.